Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabuthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Dari sebuah kaidah pokok di dalam syariat yang menjaga dan menghindarkan manusia dari musibah dan petaka adalah menjaga kebersamaan dengan pemerintah. Adalah menjaga kebersamaan dengan pemerintah dalam hal-hal yang ma'ruf, dalam hal-hal yang baik. Karena telah syah dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, al-jama'atu rahmah, berjamaah itu adalah rahmat. Dan salah satu makna al-jama'ah adalah kebersamaan kaum muslimin di bawah kepemimpinan kepala negara. Di dalam sebuah hadits, tatkala Rasulullah SAW kabarkan berbagai fitnah-fitnah yang terjadi di tengah manusia, maka Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu meminta kepada Rasulullah SAW apa pegangan yang harus dia pegang pada saat yang seperti itu. Maka Nabi SAW bersabda, talzam jama'atal muslimin wa imamahum. Kamu berkomitmen terhadap jemaah kaum muslimin dan imam mereka. Demikian di dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Dan di dalam Sunan Ibnu Majah dan selainnya, Rasulullah SAW pernah ditanya oleh para sahabat kondisi yang mereka alami. Di sebagian keadaan mereka makan dan terasa tidak kenyang. Maka Nabi SAW langsung menebak sebab terjadinya hal tersebut. Kata beliau, la'allakum taftariquna ala ta'am, barangkali kalian makan terpisah-pisah. Maka para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, benar ya Rasulullah. Maka Nabi SAW bersabda, ijtami'u ala ta'am wadhkuru ismallah yubarak lakum fihi. Kata beliau, berkumpullah kalian semua makan bersama, sebutlah nama Allah, maka akan diberkahi untuk kalian. Karena itu orang yang makan sendirian itu beda dengan orang yang makan bersama. Pada makan bersama ada keberkahan. Di dalam hadits lain disebut makanan 1-2 orang cukup untuk 3 orang, makanan 3 orang cukup untuk 4 orang. Bahkan di sebagian riwayat makanan 2 orang cukup untuk 4 orang, 4 orang bisa untuk 8 orang. Karena itu di dalam kebersamaan terdapat segala kebaikan. Maka dari sebab yang menghindarkan dari kejelekan, membawa keberkahan untuk kita semua, kita bersama dengan pemerintah di dalam menghadapi masalah-masalah yang bisa membahayakan manusia. Apalagi penyakit atau penyebaran virus COVID-19 ini sudah menyebabkan keresahan umum di berbagai negara, yang menyebabkan sejumlah negara terjadi lockdown dan di sebagian bandara ditutup, dilarang melakukan perjalanan-perjalanan, dilarang untuk keluar rumah. Bahkan di sebagian negeri diperketat untuk menghadiri sholat berjamaah di masjid, sholat Jumat dan semisal dengannya. Maka diperlukan kebersamaan di dalam hal ini agar supaya Allah menurunkan keberkahan untuk kita semua. Kemudian dari kaidah pokok di dalam syariat adalah penjagaan terhadap 5 masalah darurat, 5 masalah yang dipelihara di dalam agama para nabi dan para rasul dan dijaga di dalam seluruh syariat yang pernah Allah Subhanahu wa taala turunkan di atas muka bumi ini. Penjagaan tersebut, yang pertama penjagaan terhadap agama, yang kedua penjagaan terhadap jiwa, yang ketiga penjagaan terhadap akal, yang keempat penjagaan terhadap kehormatan atau keturunan, dan yang kelima penjagaan terhadap harta. Maka ini penjagaan terhadap jiwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'an." Barang siapa yang menghidupkan satu jiwa, maka seakan-akan dia menghidupkan seluruh manusia. Kalau ada satu jiwa kita pelihara, kita jaga agar supaya dia terhindar dari kejelekan, terhindar dari penyakit, supaya dia tetap hidup, maka itu dikatakan seakan-akan menghidupkan seluruh manusia. Bagaimana pula kalau sebuah kebijaksanaan seperti yang disebutkan oleh Bapak Presiden kita
dan keputusan yang diambil oleh pemerintahan kita itu dalam rangka untuk menghidupkan banyak jiwa manusia. Maka ini adalah suatu hal yang hendaknya kita perlu mensyukurinya dan mendukungnya serta mendoakan kebaikan untuk pemerintah kita. Semoga bisa selalu memberikan kebaikan di tengah manusia dan melaksanakan program ini dengan sebaik mungkin, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita semua dari segala musibah, wabah dan kejelekan, dan menjaga negeri kita ini dari segala hal yang membahayakannya dan menjadikannya sebagai baldatun thayyibah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mengampuni kita semua dan membimbing kita di atas jalan yang lurus. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih.